Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Patrick J. Piri. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing bagi kita semua pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus. Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa,
Kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta memuliakan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudara-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya mengajak setiap kita untuk boleh mempersiapkan bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Diambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sudah menemukan bacaan yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, boleh menjaga, menyertai kami dalam tidur kami semalam, membangunkan kami dengan semangat luar biasa, dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kerinduan kami untuk beribadah dan mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk memahami dan juga melaksanakannya dalam kehidupan. Hamba sebagai pelayan firman, dalam segala kelemahan dan kekurangan hamba yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa memperlengkapi dan memampukan. Berbicaralah ya Bapa, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Hosiana. Hosiana,
Pembacaan Alkitab hari ini dibaca dari surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayat 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu hal saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan, yang berarti kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dan antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murkanya yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya begitu juga senantiasa berharap, walaupun kita belum bisa bertemu, berjumpa, saya belum bisa mendengar salam dari Bapak Ibu secara langsung, tapi saya selalu berharap kita semua dalam kebaikan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, pada hari ini kembali kita akan membaca surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Saya semangat sekali kalau sudah berbicara tentang Rasul Paulus. Menjadi contoh bagi setiap kita, terkhusus dalam pelayanan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam perjalanan pelayanan, suka duka, kita harus senantiasa bersikap setia di hadapan Tuhan. Nah, di dalam surat ini Bapak Ibu, Rasul Paulus beserta dengan kedua rekannya, dua rekan sepelayanan, menyampaikan tentang perasaan sukacita sekaligus kesaksian iman
sebagai para pelayan Tuhan. Wah, menarik nih. Apa yang menjadi sukacita dan apa yang menjadi kesaksian bagi pelayan Tuhan pada saat itu? Mengapa mereka bersukacita dan atas apa mereka bersaksi? Bapak Ibu, mari kembali kita baca Alkitab kita. Terkhusus pada ayat yang pertama dan juga yang keempat yang dimulai dengan salam. Di sana dikatakan bahwa Paulus mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi begitu mengucap syukurnya Paulus ketika mengingat jemaat Tesalonika, dan mereka bahkan dalam doanya juga senantiasa menyebutkan jemaat Tesalonika. Mereka bersukacita Bapak Ibu karena Tesalonika bukan hanya menyambut kehadiran Injil ketika mereka datang dan menyebarkan, melainkan juga hidup di dalam Injil. Kualitas iman mereka bertumbuh Bapak Ibu, dan itu tercermin lewat sikap hidup yang baik dan benar sebagai pengikut Kristus. Oh, ternyata ini yang menjadi sukacita. Jadi sukacita bukan hanya sekedar aku bersukacita karena aku berhasil menyampaikan Injil sampai jauh, tapi aku bersukacita karena orang yang mendengar Injil juga menghidupi Injil tersebut dalam tingkah laku hidupnya. Jerih payah Paulus, jerih payah Silas dan Timotius membuahkan sebuah hasil yang membanggakan. Dan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Kembali saya mengingatkan, hal ini terlihat dari bagaimana mereka mengingat dan mengucap syukur kepada Allah atas jemaat Tesalonika di dalam doa. Saking mengucap syukurnya, mereka mendoakan jemaat Tesalonika. Nah, kemudian kita beranjak Bapak Ibu ke ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Bagi Paulus, keberhasilan daripada pemberitaan Injil bukan soal Injil tersebar dengan tersebar secara luas, melainkan bagaimana Injil hidup dan tercermin dalam sikap hidup. Untuk mencapai keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi para pelayan Bapak Ibu. Paulus beserta dengan kedua rekannya mengakui bahwa Injil tersampaikan, Injil diterima, dan kemudian Injil dapat hidup bukan karena kuat kuasa mereka dalam hal berkata-kata saja, melainkan juga oleh karena adanya peran Roh Kudus yang memampukan para pendengar Injil. Jadi Paulus, Silas, dan Timotius dalam memberitakan Injil, dalam pemberitaan Injil, jadi begini Bapak Ibu, Roh Kudus menyertai, memperlengkapi Paulus, begitu juga Silas dan Timotius dalam memberitakan Injil. Kemudian Roh Kudus juga berperan bagi jemaat Tesalonika dalam memahami dan menerjemahkan Injil. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya perkabaran Injil tidak akan benar-benar terjadi jika tanpa tuntunan dan campur tangan daripada Roh Kudus. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, di sini juga digambarkan tentang bagaimana Tesalonika kemudian menjadi teladan di segala tempat dengan berlandaskan firman Tuhan. Berdasarkan ini, Paulus dan kedua rekannya bersaksi bahwa pelayanan mereka dan keberhasilan yang dialami oleh Tesalonika dalam mendengar dan melakukan Injil menunjukkan bahwa Roh Kudus itu benar-benar nyata dan turut bekerja dalam pelayanan mereka. Kita beranjak ke ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kedua ayat ini Bapak Ibu juga adalah merupakan bagian daripada kesaksian Paulus tentang kuasa Roh Kudus. Penting untuk kita ketahui Bapak Ibu bahwa mengakui Yesus sebagai anak Allah dengan seluruh karya keselamatannya bukanlah perkara yang mudah. Mengapa begitu? Apalagi di Tesalonika. Karena Tesalonika pada dasarnya bukanlah jemaat Kristen sejak lahir. Kalau kita Kristen sejak lahir dari kecil sudah dididik oleh orang tua tentang siapa itu Tuhan, siapa Yesus, dosa, surga, neraka dan lain sebagainya, ikut sekolah minggu, IMPA dan lain sebagainya, mungkin saya akan mudah mengakui bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tetapi ini adalah merupakan hal yang menjadi tantangan ketika Injil diberitakan kepada mereka yang bukan Kristen sejak lahir.
Masing-masing mereka memiliki latar belakang kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda-beda, seperti sebagaimana masyarakat kota pelabuhan pada umumnya. Jika orang Yahudi sendiri bertentangan dengan ajaran Yesus adalah Mesias, bagaimana dengan mereka yang lahir dan hidup sebagai penyembah berhala, Bapak Ibu? Namun di sini Paulus mau memperlihatkan kepada kita semua lewat suratnya bagaimana hal yang dianggap mustahil menjadi mungkin. Tesalonika bukan hanya percaya dan mengikut Kristus, Bapak Ibu, melainkan juga berani menjadi teladan di tengah-tengah perbedaan yang masih ada di lingkungan mereka. Orang-orang Yahudi, para penyembah berhala. Poin penting yang juga hendak disampaikan adalah kuat kuasa Roh Kudus nyata bagi kehidupan jemaat, tetapi semua diawali dari kemauan dan kesiapan. Terutama dari jemaat, Bapak Ibu, untuk mengenal dan menerima Kristus. Hal inilah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Jadi bisa dikatakan jika sejak awal mereka tidak sepenuh hati atau bahkan memulainya mengawalinya dengan menolak kehadiran Injil, maka Allah sendiri mungkin tidak berkenan dengan adanya keberhasilan ini. Tetapi ketika mereka memiliki keinginan untuk sepenuh hati mau menerima dan mendengar Injil, maka Allah berkenan, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka untuk memahami, bahkan melakukan Injil tengah-tengah kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini boleh kita tafsirkan. Bapak Ibu, secara pribadi, berdasarkan surat ini saya merasakan betul bagaimana tantangan dan kesaksian iman yang dialami baik oleh para pemberita maupun para pendengar Injil pada saat itu. Dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama tentang bagaimana mereka dengan berani memberitakan, menyatakan kebenaran Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Begitu juga tentang bagaimana mereka yang mau mendengar dan kemudian menerima sesuatu yang sebelumnya tidak mereka kenal atau justru mereka tolak. Tetapi fokus penting yang mau kita pahami bersama-sama pada saat ini, Bapak Ibu, bukan soal cerita penginjilannya, tetapi kunci daripada keberhasilannya itu. Apa itu, Bapak Ibu? Kenapa Paulus mampu untuk memberitakan Injil? Kenapa Tesalonika mampu untuk memahami dan melakukan dalam kehidupan padahal mereka yang awalnya adalah tidak paham dan menolak Injil? Roh Kudus dan kesediaan kita untuk menerimanya. Itu dua kunci keberhasilan jemaat Tesalonika. Kehadiran Roh Kudus dan kesediaan Tesalonika untuk menerimanya. Kunci pertama, Bapak Ibu, kita bahas Roh Kudus. Paulus percaya bahwa karya pelayanannya dapat berjalan karena Roh Kudus yang memperlengkapi dan memampukan. Kita percaya bahwa kekristenan boleh tersebar luas kemana-mana, berkembang dari generasi ke generasi. GPIB dengan Pospelkesnya juga adalah merupakan karya daripada Roh Kudus. Saya dengan segala kekurangan dan kelemahan, saya berdasarkan iman, saya minta Roh Kudus tolong pimpin saya, baik dalam menyusun maupun menyampaikan khotbah di dalam doa. Bahkan ada sebuah pengalaman menarik, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar katekisasi kepada rekan-rekan dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda, mereka hadir dan belajar dengan berbagai macam alasan yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika mereka belajar dan menunjukkan keseriusan mereka dalam belajar, sikap kritis mereka dalam bertanya, berdasarkan itu saya tidak lagi mempermasalahkan apa alasan mereka datang ke gereja. Saya hanya percaya Roh Kudus yang mengetuk setiap hati mereka untuk mau mengenal Kristus. Jadi entah diajak orang tua, entah itu diajak teman, entah itu mau menikah dan lain sebagainya, itu alasan mungkin yang mereka punya. Dan ada begitu banyak alasan lain. Tapi ketika mereka menunjukkan keseriusan dalam belajar, kritis dalam bertanya, saya yakin dan percaya pada saat itu Roh Kudus sedang bekerja untuk menggerakkan hati mereka
untuk mau mengenal dan memahami Kristus. Bahkan hingga saat ini Bapak Ibu, sebenarnya secara pribadi saya sendiri masih percaya bahwa mau sebaik apapun kita Bapak Ibu, mau sebaik apapun sikap saya di mata orang lain, walaupun dengan tujuan hendak untuk mengenalkan Kristus lewat pribadi saya, jika tanpa sentuhan Roh Kudus dalam hati mereka, semua hanyalah sia-sia. Begitu hebat kuasa Roh Kudus. Kunci yang pertama, sekarang kita bahas kunci yang kedua Bapak Ibu. Kesediaan untuk mau menerima. Bapak Ibu, pernahkah setiap kita memiliki kerinduan untuk berubah menjadi lebih baik? Menurut Bapak Ibu, apa yang pertama kali kita lakukan untuk memulai proses perubahan? Berdoa dan lain sebagainya. Ada yang memulai dengan cara yang seperti demikian. Tapi yang paling penting mungkin adalah menerima. Menerima bahwa diri kita punya kekurangan. Menerima bahwa diri kita ini rapuh, gampang berbuat salah, gampang berbuat dosa, gampang keceplosan kalau ngomong dan lain sebagainya. Menerima bahwa diri kita perlu untuk berubah. Kalau Bapak Ibu tidak melihat kekurangan, tidak menyadari kekurangan, tidak menyadari hal-hal yang perlu untuk dirubah, maka keinginan untuk berubah hanyalah sia-sia. Oleh sebab itu hal yang penting adalah mau menerima. Dari situ lahirlah Bapak Ibu rencana-rencana, lahirlah harapan baru. Kita mulai perubahan dari hal-hal yang kecil. Kita menghindari hal-hal yang memungkinkan kita untuk jatuh lagi, semakin berhati-hati dan lain sebagainya. Nah, begitu juga karya Roh Kudus Bapak Ibu. Tesalonika memulai perubahan mereka dengan menerima Kristus dan mengakui karya Roh Kudus. Maka jika kita mengharapkan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar, memahami maksud Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup dan lain sebagainya, seharusnya kita mengawali diri, seharusnya saya mengawali diri dengan mengakui, menerima, bahkan mengundang Bapak Ibu, Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Bapak Ibu bangun tidur, berdoa, berterima kasih untuk penyertaan selama kita tidur. Kita mau memulai hari, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Dituntun tutur kata kita, pikiran kita, tindakan, perbuatan, sikap hidup, segala sesuatu agar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi berkat bagi banyak orang. Undang Roh Kudus Bapak Ibu. Tidak hanya percaya, minta Roh Kudus untuk hadir dan melingkupi kehidupan kita. Jadi ini juga bukan hanya berbicara soal pelayanan Bapak Ibu. Roh Kudus ini bukan hanya berbicara tentang penginjilan Bapak Ibu. Roh Kudus dan kesediaan kita untuk menerimanya juga berlaku bagi karya kita di luar persekutuan umat percaya. Maka andalkanlah selalu kuasanya, berdoalah selalu mohon pimpinan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Dalam bekerja, usaha, pendidikan, berelasi dengan orang-orang di sekitar. Kiranya kehidupan kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jujur
Aku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, hal-hal baik yang boleh kami alami tengah-tengah kehidupan ini, bahkan suka duka yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan senantiasa mendekatkan, mengandalkan diri kuasa-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala kelemahan, kekurangan, dosa yang kami perbuat. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau senantiasa menuntun dan membimbing langkah kaki setiap kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik daripada hari ini ya Bapa. Berikan kami hikmat serta kebijaksanaan-Mu, agar kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan, melainkan boleh membawa damai sejahtera menjadi perpanjangan tangan-Mu, agar setiap orang di sekitar kami merasakan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hingga saat ini kami masih bisa beribadah dalam segala keterbatasan yang ada. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan, terkhusus yang ada di gereja kami, GPIB Peniel Palembang, presbiter bertugas, tim IT, pemusik, pemandu lagu, setiap kami yang boleh ambil bagian Bapa dalam tugas panggilan pelayanan Tuhan pakai. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami, berkati kesehatan kami, berikan kami semangat, bersukacita dalam memuji nama Tuhan lewat pelayanan kami, bahkan kreativitas Bapa, agar tidak henti-hentinya kami memikirkan yang terbaik untuk pelayanan demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali kami dengar pada hari ini, tentang jemaat Tesalonika yang dengan luar biasa menerima kuasa Roh Kudus tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk memahami Injil, bahkan tidak hanya memahami Tuhan, tapi juga melaksanakannya tengah-tengah kehidupan mereka dalam kesulitan dan tantangan yang ada. Bagi kami Tuhan, kami juga memohon hal yang sama. Biar Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati setiap kami, bukan hanya untuk memahami Injil, firman Tuhan, pengajaran yang boleh kami terima, tapi juga melaksanakannya tengah-tengah kehidupan, agar seluruh tingkah laku, tutur kata, pikiran kami hanya mencerminkan kasih Kristus, yang juga kami senantiasa rasakan tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini mengalami pergumulan, merasakan duka cita. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan kami. Bagi setiap kami yang merindukan Tuhan pekerjaan, berikan kami semangat, kesabaran dalam mencari, dan boleh terus yakin dan percaya, terus berpengharapan bahwa Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Bagi setiap kami yang merindukan kehadiran jodoh, Tuhan senantiasa memberkati setiap rencana yang sudah kami buat, setiap pengharapan, kerinduan yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat, sehingga kami pada suatu hari nanti boleh menemukan sosok yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami Bapa yang merasakan sakit, kelemahan tubuh, terbaring lemah di atas kasur. Bapa, Engkaulah Tuhan Sang Maha Tabib. Kami hanya berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan kami. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja yang merawat kami pada saat ini Tuhan.
menjadi sumber kekuatan baru. Kami boleh pulih, memuji nama Tuhan atas kesembuhan kami, kembali melangsungkan pelayanan, pekerjaan, dan juga segala suatu aktivitas Tuhan yang boleh kami rindukan, terkhusus berkumpul kembali bersama dengan anggota keluarga. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemerintah, baik yang dari pusat maupun daerah-daerah. Kami berdoa untuk TNI, Polri. Kami berdoa untuk para petugas kesehatan. Pandemi ini Bapa menghantui kehidupan kami. Tapi terus Tuhan bantu kami untuk menjadi sosok yang senantiasa terus berharap. Bahkan senantiasa terus menantikan mujizat Tuhan yang akan terjadi. Dan pandemi ini akan segera berlalu. Allah Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, Kau yang Maha mengetahui, Kau yang mengenal kami. Setiap doa, pengharapan, kerinduan kami Tuhan Maha mendengar. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga yang mengabulkan setiap doa orang percaya. Tapi jadikan kami pribadi yang rendah hati, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, apapun yang kami terima, biarpun tidak selaras dengan apa yang kami doakan, yang kami minta dari Tuhan, itulah yang terbaik dari-Mu ya Bapa. Jangan jauh daripada kami Tuhan, hikmat kebijaksanaan-Mu kami butuhkan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, sebagai lansia, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, suami, istri, anak-anak tengah-tengah keluarga, pelajar, karyawan, mahasiswa, sebagai siapapun kami, dimanapun kami berada, kami mohon Tuhan yang menuntun dan melindungi langkah kaki setiap kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari
terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Sebab itu, marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu kelima Prapaskah 28 Februari 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain. 1. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui nomor rekening GPIB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. 2. Berita duka cita. Majelis dan jemaat GPIB Peniel Palembang turut berbelasungkawa atas berpulang kembali ke pangkuan Bapa Sorgawi, Oma Steni Marta Wilhelmina Enggadas Lituali pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 23.01 WIT di Kupang. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Marisa Radesinambela, Jemaat Sektor 2. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kita. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menjalani protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah, yaitu 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus serta laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.